Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi ya di titik balik perubahan spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Teman-teman, kita lanjutin kembali program serial ya. Serial biografi David Raymond Hawkins. Ini sekarang sudah masuk bab kelima ya. Sudah bab kelima. Psikiatri Amerika ya. Jadi ngomongin soal institusi ini ya. Ngomongin soal institusi. Psikiatri Amerika masih dalam perkembangan awal di tahun 30-an dan 40-an dengan perdebatan sengit berlangsung antara Freudian, Jungian, dan Adler. Ini dua-duanya ini dulunya muridnya Freud. Dan kemudian menjadi tokoh-tokoh besar di dalam disiplin psikologi. Untungnya Hari Thibault berpikiran terbuka, bersedia meminjam segala bentuk terapi. Ini adalah kualitas yang dikagumi dan dibagikan oleh Hawkins. Thibault membutuhkan kecerdikan di samping keterbukaan pikiran karena dia merawat pasien dengan penyakit yang tidak dapat diselesaikan oleh psikiatri, yaitu alkoholisme. Di Indonesia tuh gini ya, di Indonesia yang saya lihat gitu, dampak dari tidak tumbuhnya jiwa itu kan dampak yang paling besar itu kan sosial ya, secara sosial. Kalau di Amerika mereka sosialnya bagus tetapi individunya sakit-sakitan. Tentu saja mungkin di Indonesia ya dampak sosial dulu kan sebenarnya ya, dampak sosial, status sosial orang tua kemudian tuh berdampak ke kesehatan personal. Kesehatan personal. Pada tahun 1939, Thibault menerima draft naskah tentang apa yang akan menjadi Alcoholics Anonymous. Dikenal di antara anggota Alcoholics Anonymous sebagai Big Books ketika dia berada di Blythewood Sanitarium di Greenwich, Connecticut. Meski prinsip-prinsip yang terdapat dalam manuskrip itu asing bagi psikiater, ia tergelitik. Ia membagikan dokumen itu dengan 2 pasien alkoholik di sanatorium. Salah satunya adalah Marty Mann yang kemudian dikenal sebagai wanita pertama di Alcoholics Anonymous yang waras. Setelah membaca naskahnya, pasien tidak hanya
berhenti minum, mereka juga menunjukkan perubahan yang luar biasa dalam sikap dan kepribadian secara keseluruhan. Dari pemarah, tidak toleran, egosentris, jadi pemaaf, terbuka, dan penuh kasih. Setelah menyaksikan efek transformatif dari program 12 langkah, Thibaut menghabiskan sehidupnya tenggelam dalam segala hal tentang Alcoholics Anonymous. Mempelajari prinsip-prinsip spiritual dari 12 langkah, dia melakukan yang terbaik untuk menganalisis dan mengomunikasikan mengapa itu berhasil dari sudut pandang psikiatri, sehingga memperluas jangkauan dan kesadaran Alcoholics Anonymous dalam komunitas profesional. Studi Thibaut menghasilkan beberapa makalah seminal, masuk di Act of Surrender in the Therapeutic Process, jadi tindakan berpasrah. Dalam upaya untuk merinci apa yang terjadi dalam proses kepasrahan, ia mengidentifikasi kualitas internal dari pembangkangan dan pengagungan para pecandu alkohol. Jadi pecandu alkohol itu cenderung pembangkang ya, jiwanya, serta keadaan eksternal di mana pecandu alkohol tidak memiliki pilihan lain. Kualitas pembangkangan seperti anak-anak menyediakan alkohol, perisai pelindung dari kebenaran, memungkinkan dia untuk mengalami rasa percaya diri yang salah. Mekanisme ego pengagungan membentengi perasaan berkuasa, ditambah dengan arogansi superior dan kebutuhan akan kepuasan instan. Peminum ini, mereka butuh yang instan-instan. Tidak sanggup menjalani proses setahap demi setahap. Dia mencatat bahwa pada pasien alkoholik, pikiran bawah sadar mereka menolak melalui kapasitasnya untuk pembangkangan dan pengagungan. Pembangkangan dan pengagungan. Tidak sampai pecandu alkohol kehabisan pilihan, tidak lagi mampu bertindak membangkang dan muluk-muluk. Penyerahan total dapat terjadi yang mengarah pada kewarasan. Ketika kekuatan pembangkangan dan pengagungan yang tidak disadari dihilangkan, penyerahan diri dapat terwujud. Bapak psikologi modern William James juga menulis tentang perlunya pasrahan dan melepaskan agar pengalaman spiritual itu terungkap. Ditulis dalam bukunya The Varieties of Religious Experience. Saya di kantor punya 2, tapi belum pernah saya baca 2 buku. Saya ada 2 di kantor, tebal-tebal. Tapi belum pernah saya baca. Saya mengumpulkannya kalau suatu saat saya ada waktu untuk menyelidiki pemikiran tokoh ini gitu ya. Jadi saya cenderung membaca buku itu mengumpulkannya per tokoh. Jadi kalau saya menemukan sesuatu yang menarik, saya bisa selidiki itu pemikiran tokoh itu. Jadi membaca pemikiran tokoh itu kita bisa melihat perjalanan jiwa manusia kan. Oh dia begini, di umur segini dia begini. Gitu. Makalah berpengaruh lainnya oleh Thibaut adalah ego factor in surrender of
alkoholisme. Lebih banyak dibaca seperti risalah spiritual daripada wacana psikiatri. Memang masalah-masalah kejiwaan itu memang seharusnya bisa diatasi kok dari perspektif spiritual. Di sini Tibot menarik perbedaan antara ego psikologis dan ego. Lalu kemudian juga Hawking pada akhirnya membedakan antara ego di dalam Freud dan ego di dalam pemahaman Hawking. Itu dijelaskan di buku TLOC. Ego, Freud memecah konstruksi ego menjadi subdivisi yang berbeda, yaitu ID, superego, dan ego. Ego yang bertindak sebagai mediator antara ID dan superego. Karya Freud bertugas pada primitif ID, ya. Jadi aku itu, karya Freud bertugas pada primitif ID, konsepnya kan berarti ini kolam libido gitu ya. Nah, aku terjebak di sini. Aku terjebak dalam kolam libido. Dan nggak bisa keluar. Seperti itu. Dari perspektif Freud, naluri dan dorongan seksual membentuk dasar untuk seluruh jalur perkembangan. Sebaliknya, ego adalah bagian dari sifat bayi yang tertahan hingga dewasa. Tibot mengasah kualitas utama ego, kemahakuasaan atau yang disebut dengan Freud sebagai ilusi maha kuasa, ilusi omnipoten. Ketidakmampuan untuk menerima frustrasi dan kecenderungan untuk tergesa-gesa dan membutuhkan kepuasan segera. Tibot mulai mendekonstruksi mekanisme yang menjaga pecandu alkohol dari kewarasan dengan mengidentifikasi bawah sadar ego. Dia menyadari bahwa ego kekanak-kanakan menganggap dirinya sebagai pusat alam semesta. Narsis ya. Dan jika kualitas itu tidak dihilangkan, setidaknya untuk sementara, peminum alkohol tidak memiliki kesempatan untuk menemukan kewarasan. Dalam buku Alcoholics Anonymous, An Experiment of Nature, dengan pemahamannya tentang mekanisme ego, Tibot melanjutkan untuk mengidentifikasi 4 faktor penentu keberhasilan dalam program Alcoholics Anonymous. Di pertama harus sudah mencapai titik terendah. Kemudian ada kerendahan hati, penyerahan diri, dan pengurangan ego. Saya jadi ingat postingannya Jenny kemarin ya. Ada yang baca nggak postingannya Jenny? Ya, jadi Jenny sekarang itu lagi punya proyek dengan Dinsos, Dinas Sosial. Di Dinas Sosial itu ada 112 apa 111 orang. Ya, muridnya ratusan sekarang Jenny. Sekali dayung punya murid 100. Dan ketika ditawarin siapa yang mau belajar, hanya 1 orang yang mau belajar. Ketika ditanya, kenapa sih Mbak mau belajar? Ya, dia sudah mencapai titik terendah. Saya sudah capek diombang-ambing oleh kehidupan, oleh dunia.
Dia sudah mencapai titik terendah, mencapai kerendahan hati, saya harus belajar. Dan mulai penyerahan diri kepada Jenny. Aku diajarin, Mbak. Sementara yang 100 itu masih di sini. Belum mencapai titik terendah, belum ada kerendahan hati. Belum ada, masih ilusi omnipoten, maha suci ya. Omnipresent. Belum sampai di situ gitu. Nanti Jenny tak kasih wiritannya biar muridnya yang 100 mencapai titik, nggak usah titik terendah lah, tapi punya kerendahan hati untuk belajar. Padahal udah tak bikinin, udah tak bikinin model, ya. Tak bikinin model ya. Maksud saya dengan dibikinin model tuh, kemudian orang-orang itu bisa sadar, nggak usah nunggu titik terendah. Nggak usah nunggu titik terendah dari ego gitu loh. Ya, nggak usah nunggu titik terendah dari ego atau budaya kamu. Nggak usah langsung, oh aku mau langsung di sini, mau pingin ke sini Mbak, gitu. Model ini saya buat bagi yang kenapa sih nggak mau pencerahan gitu. Toh itu murah kok, nggak mahal-mahal amat. Nggak mahal-mahal amat gitu. Kenapa nggak langsung kuliah-kuliah kayak begini itu biar orang yang di sini ini biar sadar krisis, mau mengambil langkah penyembuhan diri. Kalau penyembuhan diri lanjutkan lagi ke pencerahan biar bisa bikin dunia baru gitu. Jadi tak suruh fokus di sini, Jen, kamu bawa orang-orang ke sini ya. Dari sini kehadiranmu itu kamu bawa ke sini. Setelah di sini nanti kan ke pencerahan itu udah kuat. Ngapain nunggu titik terendah gitu loh. Ngapain? Toh sudah ada petahnya. Oh, aku di sini. Oke, aku harus ke sini gitu. Tinggal kuliah apa yang terjadi di sini gitu. Baru naik. Ya santrinya Mas Imam udah berapa sekarang santrinya? Kan gini ya, orang-orang yang kan orang bodoh dan orang tidak tahu kan beda ya. Yang parah itu adalah yang tidak tahu ini. Ignorant. Ignore. Ya kan ignore. Mengabaikan. Seperti cerita pendeta yang terkepung banjir, ditolong, dia ignore kan itu. Itu orang yang ignore. Itu ego tuh. Kalau orang bodoh tuh bisa diajarin. Asalkan ketemu guru yang bagus. Tapi kalau yang ignore ini, yang nggak mau tahu gitu kan, yang nggak mau tahu. Itu nature ego. Kalau biasanya bodoh itu karena budaya aja gitu kan. Kalau bodoh itu biasanya budaya. Kalau ignore, nggak mau tahu itu ego. Itu ego. Ya coba kita lihat bagaimana Jenny perkembangannya menyikapi Nece 100 muridnya yang tidak mau belajar, ya ignore, nggak mau tahu
tentang dirinya gitu loh. Nggak mau tahu tentang dirinya. Itu terjebak ego. Ya. Nature ego. 30 itu harus dikasih wirid itu. Kalau perlu dibacain doa di air, suruh minum. Ignore terus. Tapi belum ada laporan ini bagaimana lagi dari Jenny gitu ya. Dia memandang titik terendah sebagai keadaan emosional keputusasaan dan keyakinan batin bahwa seseorang tidak dapat melanjutkan seperti yang pernah terjadi. Bahwa saya nggak bisa lagi hidup seperti kemarin-kemarin, nggak bisa lagi normalisasi gitu deh kira-kira. Sudah putus asa dan nggak bisa lagi normalisasi. Nggak bisa lagi kembali normalisasi. Padahal orangnya sudah kepingin normalisasi. Ini seperti halnya orang-orang yang digusur. Seperti orang-orang yang digusur itu kan pada akhirnya dia kan kepingin normalisasi. Tetapi keluar perda, nggak bisa lagi kamu. Wah, dia sudah mencapai titik terendah. Masih kepingin normalisasi, perda tidak memungkinkan. Masih kepingin halusinasi, komunitas tidak memungkinkan. Pokoknya komunitasnya nggak mengizinkan lagi. Seperti itu. Jadi normalisasi tapi nggak diizinkan. Makanya penting itu tergabung dengan komunitas yang progresif. Kalau yang kebingungan itu suruh pencerahan dulu. Nikah dulu atau menempuh pencerahan dulu. Karena kalau sudah menikah, makin berat untuk menempuh pencerahan. Tetapi kan budaya kita itu tidak mengenal tradisi pencerahan, terjebak budaya material. Anaknya baru belajar untuk melampaui ego, sudah ditarik lagi, ya nikah dulu cepat kamu, gitu. Kamu tunjukin ini. Kamu tunjukin model ini. Jadi santrimu kamu datangin ayangnya. Mas, ini loh calon istrimu atau ayangmu ini masih mau melampaui egonya. Jangan dibawa dulu ke budaya lama. Nanti di sini nanti. Sini nanti menikahnya di sini aja ya, pas di dunia baru. Gitu, Mas Imam harus pintar promosinya. Seperti itu. Jadi menikahnya itu tetap menikah, tapi di sini. Kalau menikah masih di sini, wah itu campur baur antara budaya, nature ego. Akhirnya ya ignore. Gak mau tahu dengan hal-hal yang ini. Kenapa? Sudah masuk ke sini. Gitu. Ada juga orang yang karena mantan anak jalanan sebenarnya itu nggak ada hambatan budaya kan.
nggak ada hambatan budaya untuk belajar. Egonya sekarang PDW, gagal lagi ke sini. Kayak saya dulu tuh nggak terlalu kuat budaya. Saya nggak mengambil peran apa-apa dalam budaya kecuali yang penting aku bisa makan kerja gitu ya. Fokusnya apa ini loh? Fokus untuk benahin ego gitu. Jadi kadang-kadang tuh hambatan budaya itu besar sehingga orang tidak diberi ruang untuk mampu melampaui egonya. Semua orang tuh, waduh ibu saya nggak setuju aku ikut pencerahan nih Bang Aswar. Ngapain? Padahal aku butuh banget gitu. Bapak saya nggak setuju saya masih, wah itu budaya. Jadi masih di level 1. Akhirnya terjebak hidup di sini gitu. Ini gimana orang tua saya nggak ngizinin. Wah kayak gitu nggak tumbuh-tumbuh. Ya itulah kekuatan budaya mencegahmu untuk meneliti egomu. Seperti itu. Dan Hawking itu untuk melampaui ego dia menjalani sesi psikoanalisis. Kalau kamu transendensi aja, transendensi, transendensi. Tapi kalau kamu udah 600-an tuh mulai berpikir, kamu kuliah kausalitas itu udah benar. Nanti kamu langsung bisa nyembuhin diri. Sekarang kita mau bagi. Jadi kita mau bikin standar itu di member di komunitas MTLOC ya minimal ya kan katakan pasien, pelajar, ya kan? Pelajar mau ke mengajar gitu. Kita mau bagi gini sekarang. Yang sudah pelajar nggak usah ikut jadi pasien gitu. Ya kan? Ya, yang sudah mengajar ya harus bisa mengatasi ini dan ini membawanya sampai ke sini. Itu. Biar apa? Biar dunia ini semakin baik. Kehadiran kita di bumi paling nggak bisa menyumbang 20 poin, 50 poin. Betul, jangan seperti Sefali. Untuk pencerahan harus direwangi pegatan. Jangan berat. Jangan sampai ada katakan pasangan kamu nggak usah ikut pencerahan, kamu harus manual. Kayak gitu mau apa? Itu budaya lagi, budaya patriarki. Udah mau ikut pencerahan karena nggak diizinin suami, nah itu budaya lagi. Itu mau ngapain? Orang itu kalau udah mau ikut pencerahan tuh dia udah pegel dengan egonya. Aku itu udah pegel udah pegel dihajar nature ego. Udah mau ikut sedar krisis, terjebak budaya lagi. Budaya apa? Enggak usah. Ngapain? Nah itu. Oke ya. Jadi kita harus, ya alhamdulillah kita di sini 248 saya kira itu menginginkan budaya baru. Menginginkan budaya baru, budaya pencerahan. Artinya sekaligus kita menginginkan dunia baru. Dunia baru. Banyak loh orang itu yang sebenarnya pasangannya udah sadar tapi nggak diizinin, ya kan? Dan apalagi ini kemarin tuh sudah pendasaran bahasa itu udah clear, tinggal saya susun.
Jadi tanggal 12 Ramadan kemarin itu pendasaran bahasa saya anggap sudah clear, tinggal disusun. Jadi grammar dalam bahasa Muna sudah selesai dipasangkan dengan grammar dalam bahasa Inggris. Sekarang lagi mau lanjutin ke grammar bahasa Arab. Saya lagi nyari kumpulin kitab-kitab ilmu lughah. Lagi ngumpulin. Biar orang Indonesia apain? Bisa baca kitab-kitab dari Timur Tengah, bisa baca kitab-kitab dari Eropa sana. Bangsa besar. Nah, udah kayak gini udah. Udah selesai sudah ini. Ini bisa langsung baca buku bahasa Inggris nih, asalkan banyak kosakatanya. Caranya biar kamu kumpulin dulu kosakata dari bahasa daerahmu, lalu carikan padanannya dalam bahasa asing. Ini sudah selesai, alhamdulillah 12 Ramadan. 12 Ramadan. Diskusinya berapa bulan? Berapa bulan kita diskusi? Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Baru ketemu. Padahal bahasa ini mungkin sudah 850 tahun yang lalu. Belum disusunin tensisnya. Tapi dipergunakan sehari-hari. Ini temuan terbesar bagi orang Muna di sepanjang sejarahnya gitu. Temuan terbesarnya. Dan kita mau bikin kota Muna itu kota sastra. Masyarakatnya itu walaupun nggak sekolah, walaupun dia pokoknya lahir di Muna, dia paling nggak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Muna yang gramatikal, dan bisa bahasa Arab. Lahir di Muna kok terasing dari peradaban global. Waduh, itu saya sakit. Ya, nanti ya saya susunin dulu. Jadi bagi yang sudah di level pengajar, itu harus punya pendasaran bahasa. Tenang aja, dipikirin. Jadi nanti ada kursusnya lah. Kita bikinin sendiri. Untuk pengajar, biar punya kesamaan biar sini level sini, ya kamu ngambil itu, yang ngambil pendasaran bahasa. Biar ngajarnya itu enggak kalah sama kampus. Apa sih? Dicarikan bagaimana. Jadi belajarnya di sini itu udah kayak kampus benar nih. Kayak kampus. Nanti setelah belajar bahasa, tak bikinin pendasaran logika. Apa sih kok sulit-sulit amat? Biar kita bangsanya ini naik 400 lah. Setara Fahruddin Faiz, iya udah. Kamu bisa itu Fahruddin Faiz, ya oke, bisa lah. Kamu bisa menghandle peradaban gitu loh. Satu orang alumni MTLOC itu bisa menghandle peradaban, mulai dari pendasaran aku, pendasaran bahasa, pendasaran logika, pendasaran filsafat, pendasaran ilmu-ilmu humaniora. Kamu selesai itu. Makanya kalau bisa anaknya gitu ya, anak-anaknya itu diikutkan ke SMP kayak Adin itu loh. Itu potensi itu. Kalau selesai pendasaran aku, dia nanti ke pendasaran bahasanya. Pendasaran bahasa. Ini udah fix. Nggak bisa goyang lagi. Nggak bisa. Udah ketemu dia polanya. Dan ini dia berpola kan. Nopogaumo. Nah, homonopogau. Dia berpola. Seperti bahasa Inggris. Nando homonopogau gitu ada. Ada perubahan-perubahan seperti di dalam bahasa Inggris. Kan dalam bahasa Inggris kan berubah nih. Dia dari sini. Was saying. Sini juga berubah. Nopogaumo menjadi nahomo nopogau. Head said berubah polanya.
been saying. Ini juga berubah. Sama juga dengan ini. Dia berubah juga. Naho. Ya kan di sini beda dengan di sini nahomo. Oh, itu temuan besar ini. Bukan sarjana bahasa, tapi bisa bikin. Kenapa? Wah, mengembangkan kebudayaan. Akunya tercerahkan tuh kemanusiaannya di rumah di rumah. Kemanusiaan itu disembuhkan. Masa orang Munakonda nggak bisa punya wacana global dengan bahasa Munanya sendiri. Padahal kalau dilihat sejarahnya, Kerajaan Muna itu pendirinya adalah seorang bangsawan dari zaman Abbasiyah dulu kan. Masa nggak bisa? Bisa lah. Nyatanya bisa. Nyatanya bisa. Ini lagi saya cari-carikan. Saya mau ikutkan lomba. Habibie Prize kah? Oh, ini. Untuk kebudayaan. Saya lagi daftarin lomba dulu ini. Ada nggak ya yang tahu bagaimana cara daftar di Habibie Prize untuk bidang kebudayaan? Untuk bidang kebudayaan. Nanti saya tambahin bahasa Arab. Bahasa Arab nanti dengan pola-pola ini. Sekarang itu sudah masuk ke, saya lagi nyari kitab-kitab luo, kitab-kitab tata bahasa Arab. Saya mau padankan. Jadi orang Muna tuh mudah belajar bahasa Arab, bahasa Inggris apalagi gitu. Jangan jadi momok, waduh susah bahasa Inggris. Ya ini temuan. Dan teman-teman tuh bisa, jangan menganggap dirinya, waduh saya mau ngapain di dunia, banyak yang harus kita selesaikan. Asalkan pendasaran akunya selesai. Itu saya bikin pendasaran aku itu, ulama itu, ini gimana sih ngilmuinya gitu. Akhirnya kan terilmui, S besar, S kecil. Ya, kalau progresif. Sekarang ke pendasaran, kalau pendasaran bahasa hanya 4 bulan. Kenapa? Bahasanya sendiri. Kalau selesai 3 bahasa, nanti kita cari pendasaran logika. Saya kepingin cari bagaimana Quran, ya, bagaimana Quran menggunakan pola-pola ini. Penelitian lagi kan itu. Jadi belajar gramarnya langsung pakai contoh di Quran, misalnya. Kan gitu. Jadi Quran itu bisa menjadi rujukan grammar. Jadi orang belajar grammar otomatis langsung tahu Quran karena contoh-contohnya dari Quran. Misalnya itu impian, belum ketemu, tapi mestinya bisa karena Quran ini kan sastra tinggi, pasti tata bahasanya menggunakan 4 pola-pola ini. 4 pola ini. Dan tadi malam sudah ada saya panggil. Kita ada tim bahasanya, ada Mbak Alfi. Kamu carikan saya tata bahasa Arab. Sudah nemu. Hari ini lagi dia lagi fokus ngumpulin, mulai bekerja. Diceritain kayak begini tuh biar kamu, ini belajarnya berkelanjutan ya. Iyalah, kita mau bangun peradaban kok. Nggak bisa putus-putus belajarnya. Dan itu mulai dari pendasaran aku. Nah ini, semalam udah ketemu Mbak Alfi. Proyek, dia udah ketemu. Persamaannya ini dalam bahasa Inggris, wah ada rumus dalam bahasa Arabnya. Wah mantap ini. Tambahin sini 1 bahasa Muna kan di bawah. Pola, contoh bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Muna. Cepat. Cuma belajar bahasa aja kok susah. Kalau kita nggak bergerak, harapin sekolah. Sekolah udah kayak begitu.
Nggak ada lagi, sudah apa, dia sudah baku begitu, dan kita tetap saja tidak pintar kan, cari sendiri gitu. Jadi anak-anak lulus SMP 3 bahasa lah. Jadi dia baca apa saja. Dengan begitu peradaban tuh tumbuh. Jangan hanya yang S3 yang baca. Enggak. Ini udah mulai kerja baru. Moga-moga akhir Ramadan yang bahasa Arab semua tensis ini sudah selesai. Ya mohon doa, Kalau Muna ini udah tinggal Arab. Gitu. Jadi nggak bisa kita melihat kemanusiaan kita kok hahu-hahu, ya itu maksudku. Sakit saya itu kalau lihat begitu. Nggak bisa kayak begitu. Kayak itu. Jadi kita harus apa namanya itu? Ya harus muncul pendasaran aku. Kalau pendasaran aku sudah kuat, ya kan? Oh itu karyanya banyak gitu. Dan kalau kita lihat kan orang-orang kayak Hawk ini berjuang biar aku itu tidak dikuasai oleh nature ego. Nggak dikuasai dia dualitas. Kenapa? Muncul saktinya aku itu. Apa sih belajar bahasa kok susah amat. Gitu. Oke ya. Jadi ayo bareng-bareng mari kita budayakan bahwa pelajaran pertama itu pendasaran aku. Memang ada soal apa pada aku? Oh, ada soalnya itu. Aku itu bisa mengkonteks, mengilah pada orang. Bahkan aku ini bisa menjadikan dirinya sebagai ilah. Diganti la ilaha illallah. Jadi nggak ada lagi ilah pada di luar, pada orang, pada aku sendiri. Ilah itu ya Allah. Itu pendasaran aku. Jadi bukan sekedar psikoterapi transendensi itu. Bukan sekedar terapi, psikoterapi bukan. Di sini ada tauhidnya. Itu harus dipulihkan. Pendidikan tauhid itu melalui transendensi. Melalui transendensi. Memang itu agak panjang ya. Lebih cepat mungkin kamu terapi, tapi itu dampaknya, kedalamannya berbeda. Gitu. Ini ada 256, usahakan tuh ya punya. Pokoknya seluruh keluargaku, pendasaran akunya itu udah saya ambilkan program untuk nuntas pendasaran aku. Yang penting sudah mulai. Saya dulu kayak ngelihat dulu tuh contoh yang paling ini tuh Adin. Adin tuh kan datang sama bapaknya di kantor kecil, 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah ya. Bang, aku udah menderita bang, gimana aku ini biar bahagia. Sekarang tuh mulai, dia datang lagi, bukan begitu. Bang, saya mau baca buku apa? Tolong saya diberitahu. Kan sebuah perkembangan itu kan. Bagi saya itu, wah sukses. Masih seumur dia, walaupun belajarnya ya kadang ya, aku nggak mau ke Semarang, nggak apa-apa. Orang tuanya dikawal terus, dikawal. Sekarang Japri sendiri anaknya. Kenapa? Mulai merasakan otentiknya. Aku nggak bisa kayak begini. Oke, jadi kita kembali ke serial kita ini. Jangan nunggu titik terendah, gitu ya. Kalau perlu tuh sebelum sampai titik terendah, nggak usah lagi sudah diantisipasi. Nggak usah nunggu di sini titik terendah. Udah di kopio istri itu udah titik terendah kamu itu. Kalau sampai istrimu ngopio itu kamu sudah titik terendah. Nggak usah lagi ada nunggu. Ada lagi nggak bang? Nunggu malaikat tak? Mau nunggu malaikat kamu di kopio malaikat. Di kopio istri itu sudah titik terendah gitu ya. Gitu.
Oke, ini menarik. Orang-orang yang kemudian sampai titik terendah dan amit-amit kamu nggak usah situ, langsung nggak lama lah di situ. Penting untuk menunjukkan bahwa dari perspektif psikiatri, konsep mencapai titik terendah ini tidak hanya asing, itu mengerikan. Karena psikiater tradisional mendukung pecandu alkohol, bahkan jika itu menghalangi kewarasan pasien. Usahakan tuh di rumah. Ya. Orang tuanya itu sudah mewariskan buku-buku pendasaran aku. Wariskan nih bacaanmu ya nak, ibu ya mohon maaf dulu waktu kamu lahir ya. Kami ya masih di level 1 terjebak budaya, yang penting itu ya kami kerja gitu kayak kuda. Kamu jangan ngulangin itu ya nak, udah langsung kamu program pendasaran aku, lampaui ego gitu, sembuhkan dirimu. Nih, kasih hadiah. Itu. Dulu soalnya kami ini hidup kayak kuda, taunya ya kerja, kerja, kerja sampai tipes. Kerendahan hati menyediakan substansi bagi pecandu alkohol untuk tetap sadar, karena membantu menjaga ego tetap terkendali. Kepasrahan terjadi ketika individu menerima kekalahan. Aku udah kalah dalam dunia itu. Aku udah kalah dalam dunia. Dan ini jadi sudah mencapai krisis. Sudah anomali. Aku udah kalah dalam dunia. Jimat-jimatku udah gak mampan lagi. Aku udah terlalu sering kalah. Aku nggak mau hidup 1000 tahun lagi dalam kekalahan, gitu puisinya. Aku yang sering dikopio istri gitu, dicabik-cabik, terhina, ya kan? Aku yang selalu kalah dalam dunia. Aku nggak mau hidup 1000 tahun lagi. Gitu puisinya Mas Imam. Ya nanti di inilah ya, Bapak puisi nih. Nah ini malah sekarang ini dia kemana-mana ketemu kopio. Di rumah ketemu kopio, di warung ketemu kopio. Kemarin ketemu orang jalan eskopio. Eskopior, kok eskopio? Gimana sih Mas Jayan nih? Eskopior Mas, eskopior, kok eskopio? Di kelasnya di kopio. Lihat eskopior aja udah jadi eskopio. Bikin nastar bang, telurnya di kopio ya, itu benar. Aku pingin mati sekarang. Jangan, aku nggak mau hidup 1000 tahun lagi untuk di kopio gitu ya. Krisis dia. Ganti Mas Jayan, Skopior itu bukan kopio. Terimalah kekalahanmu di dunia gitu. Terima bahwa porak-poranda sudah aku di dunia ini. Lalu solusinya gimana? Shifting. Oh ini karena aku mengilah pada orang. Ya, toh? Mengilah pada orang. Mengilah pada orang. Solusinya gimana? Ambil sanad, ganti ilah. Dari ilahnya orang menjadi ilahnya Allah. Kapan-kapan saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan itu secara ilmiah. Ilmiah. Kemarin sih sudah saya ajarin beberapa yang di kantor. Jadi aku itu gini, kemungkinan aku ya.
Di dimensi 3, aku itu mengilah pada orang. Dimensi keempat, aku itu menunjuk dirinya sebagai ilah dengan privilege subjek. Dimensi kelima, dimensi keenam, ilah-ilah palsu tadi mulai dilepas. Tetapi belum isbat. Dimensi ketujuh, nyari sanad isbat. Oh, itu harus nyari sanad isbat. Kalau nggak ketemu sanad isbat, itu nggak bisa naik ke dimensi 8. Dimensi ke-8, aku adalah medan kehadirannya. Allah adalah konteks, aku adalah feel, dunia adalah konten. Gitu nanti. Allah sebagai konteks, gimana nulisnya ya? Allah itu konteks. Dimensi 8 ini, Allah konteks. Kemarin saya ajarin ke Iza. Ini. Aku menjadi medan dari konteks. Medan dari konteks. Dunia sebagai konten. Dunia sebagai konten. Jadi medan dari konteks ini harus aktual. Menjadi konten. Disitulah dunia ini akan menjadi progresif, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ini kegunaan sanad la ilaha illallah, biar aku itu menjadi medan dari konteks. Maka berarti aku adalah medan kehadiran konteks itu. Konteksnya gimana? Laisa kamislihi sayun. Gak usah diubak-ubak ini. Ini laisa kamislihi sayun. Saya kira dari posisi inilah kemudian tuh orang semacam Kang Toha, Ahmad Toha Fas itu melihat iman itu nggak usah dibuktikan karena dia konteks. Iman itu nggak usah dibuktikan karena dia konteks. Tetapi pembuktian melalui nalar diperlukan, tapi memang itu bukan tujuan terakhir gitu. Itu hanya wasilah saja. Gimana menjelaskan Allah sebagai konteks? Allah sebagai konteks itu bersifat laisa kamislihi sayun. Tinggal aku ini bersedia nggak menjadi medan dari konteks itu. Kalau udah bersedia, isbat namanya. Dengan begitu, medan dari konteks ini bisa masuk ke dunia. Menyentuh orang-orang gitu kan. Itu sanad la ilaha illallah kurang lebih seperti itu yang saya terima dari Simbah. Sanadnya begitu ya, oleh. Siap, Mbah. Jadi aku itu adalah co-kreator. Co-konten kreator. Co-kreator dulu. Co-kreator konten gitu. Gitu. Kapan-kapan kita bahas lagi. Mungkin akan pembahasan tentang ini itu di buku konteks konten feel itu di Power Force nggak ada. Adanya di buku Truth versus Falsehood. Habis kapan-kapan lah itu kita bahas. Pokoknya dapat lah itu. Teman-teman MTLOC itu Kamisan nanti habis buku yang sedang kita baca kemarin itu kita masuk langsung Truth versus Falsehood. Kita langsung ketemu pembahasan mengenai konteks, medan, dan konten. Ketemu nanti. Tenang aja. Nah, psikoanalisis belum ke sana, belum isbat. Kita sudah isbat, cuman belum diilmiahkan. Belum diilmiahkan. Dan itu adalah jalan hidup. Jalan hidup bagi setiap Muslim. Kalau bisa semua orang. Akunya itu menjadi medan dari aku adalah medan kehadirannya. Wah, itu dunia udahlah, insya Allah makmur. Nabi Adam langsung senyum-senyum. Putuku. Nah, putuku gitu. Ya kan? Itu jalan hidup. Itu dasar, fondasi.
fondasi dasar la ilaha illallah itu ilmu besar untuk pendasaran aku. Kalau itu sudah la ilaha yang udah oke, pendasaran bahasa sudah ada Quran itu kan. Kan gitu. Dalam ilmu bahasa itu kan pelajari aja Quran. Lengkap semua itu. Semua ilmu bahasa kan Quran kan bahasa itu kan. Ada. Saya pun tertarik. Gimana ya cara apa nggak keren? Kita belajar tata bahasa pakai Quran. Wih, langsung tahu kan? Langsung tahu. Oh, itu impian saya dari kecil itu. Pingin hafal pingin tahu Quran. Tapi jangan dihafal saja. Bagaimana ya? Saya mencari terus. Oh, lewat bahasa. Saya harus jadi ahli bahasa dulu, baru saya mengambil bahasa. Bagaimana Quran itu menggunakan tata bahasa gitu. Pasti keren lah. Jadi anak-anak cukup belajar bahasa, tahu Quran. Wah, jangan Imam Mahdi di bawah-bawah ini, aku nggak ngerti. Jangan, aku nggak ngerti. Pokoknya kita fokusin bahasa ini ya. Dengan begitu itu, kalau ditanya, sanatu ilallah aja. Toriko kita ini. Saya aja bikin biografi santri Ikhwan Toriko, tak tulis itu. Saya kalau pendidikan formal nggak ada, hanya SMP SMA. Setelah itu santri Mbah Hadi Al Mujahidin, Ikhwan Toriko gitu aja udah. Mau ngomong ilmu apa gitu kan? Ayo, Toriko kayak gitu ya. Memang dari dulu sana tekan Rasul. Wah, ucat orang itu, mendingan ke sana aja, nggak usah kamu di situ aja. Harus gitu, harus ini loh. Jangan Toriko itu kok kumuh. Ada itu juga, kita punya tugas itu kan. Kenapa? Kita ini mewarisi sanad dari guru-guru kita. Harus diperlihatkan isinya. Ini loh isinya itu. Nggak seperti yang dibayangkan. Kalau dulu-dulu oke lah. Tapi ya inilah generasi saya gitu. Serba tahu gitu kan. Ahlu Toriko, ya Ahlu Toriko. Kayak gitu aslinya. Kok bisa kayak gitu? Bersanad. Aku adalah medan kehadirannya. Ilallah gitu kan. Muhammad Rasul. Kok gitu? Begitu. Kalau dengan begitu kita kemudian tuh soal-soal kejiwaan tuh tidak akan berat seperti orang barat gitu, ya kan? Berat kan mereka ini. Itu pun mereka berjuang loh. Orang-orang semacam Hawking itu saya hormat. Kenapa? Mereka berjuang ingin mencari kebenaran meskipun dikopio alkohol. Meskipun dikopio alkohol. Kalau dikopio istri mah enak, tinggal ngambek aja kan. Paling istri ya berhenti ngopio. Kalau alkohol, kamu nggak bisa ngambek. Kamu butuh terus. Gitu. Udah kemana-mana ini, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan ya yang kita omongin ini keseharian kita kan. Jadi ketika pasrah, menerima kekalahan di dunia, di kopio istri itu, alhamdulillah istriku itu mau membawa aku keluar dari kekalahan ini gitu. Waduh, istri ini memang nyesal juga saya suruh naik LOC tinggi. Akhirnya aku jadi korban. Belum menerima kekalahan, masih merasa terganggu. Harusnya itu, alhamdulillah untuk punya istri. Tidak terima dia aku kalah di dunia. Tidak terima dia. Dia pinginnya aku menang. Iya, kau udah bawa sanad lagi. Sanad ilallah, bawa kalah. Alhamdulillah untung punya istri gitu. Kalau enggak, siapa yang kopio? Siapa yang bisa mendorong aku keluar dari kekalahan ini gitu. Ini untuk yang ahlu kopio ya. Untuk yang ahlu kopio itu. Betul, nah langsung betul. Alhamdulillah matur nuwun istriku. Wah, di kopio istri jadi wali, alhamdulillah gitu harusnya. Kamu kalah di dunia diingatin istri kok malah
istrimu kamu musuhi. Mau jadi apa kamu di dunia? Mau jadi apa kamu di dunia? Udah bawa sanat Rasul. Mau jadi apa kamu di dunia? Ya. Jadi sadari psikologi Kopio itu adalah kamu menerima kekalahan dan istrimu tidak terima kamu kalah gitu. Gitu. Kenapa lah? Sudah bawa sanat macam-macam. Oke ya, jihad fisabilillah gitu. Menempatkan, jadi kalau orang sudah mau berpasrah, menerima kekalahannya, menempatkan keyakinannya pada kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi di Kopio itu istri itu mendorongmu, ambil palutormu gitu kan. Ambil palutormu gitu. Makanya keilahianmu muncul kan. Jadikan akumu sebagai dari medan kehadirannya gitu. Medan. Allah adalah konteks, aku adalah medannya, medan itulah hakikat dari hamba. Abdul itu kan dia harus jadi medan dari konteksnya. Harus mau. Enak nih kalau ceramah kayak gini ya. Bahwa hamba itu artinya aku itu adalah harus menjadi medan dari konteks. Aku itu tidak akan pernah menjadi konteks. Karena konteks itu adalah Allah. Canggih. Kalau aku itu menjadi konteks, maka itu adalah 400. Saya berpikir, maka saya ada. Jadi, aku berpikir, maka aku ada. Itu kan 400. Aku itu menjadi konteks bagi dirinya sendiri. Gimana Quran membahas jiwa semacam itu? Ada di Quran. Seru. Menempatkan keyakinannya pada kekuatan yang lebih besar dari dirinya, seperti yang dijelaskan oleh langkah kedua dari program Alkoholik Anonymous. Faktor keempat, reduksi ego, juga bertentangan dengan pemikiran filosof psikologis tradisional. Jadi bayangkan, orang yang membuat gerakan Alcoholics Anonymous, ini bukan orang yang punya latar belakang akademik profesional. Orang pemabuk yang berhasil menyembuhkan dirinya, akhirnya menyembuhkan semuanya, gitu. Harusnya begitu. Gak apa-apa miskin, kamu sembuh semuanya. Alhamdulillah ditendang dengan istri. Ya jangan kalah. Jangan kalah di dunia. Nggak jadi Abdullah. Itu namanya bahasa ilmiahnya medan kehadiran. Field of presence. Kerennya begitulah. Nanti kita carikan ayat-ayatnya. Enak nih. Freud memandang ego sebagai mekanisme kontrol yang diperlukan untuk menjadi sehat dan kuat. Untuk secara efektif menyeimbangkan kekuatan medan kolam libido dan kolam masyarakat. Gitu aja kira-kira. Jadi ego itu harus sehat, harus estetis, harus welas asih. Punya welas asih agar dia bisa tidak ekstrim terjebak pada satu kolam. Baik pada kolam libido maupun pada kolam superego. Kan gitu ya. Dari sudut pandang psikoanalitik dan psikologis, ego memainkan peran penting dalam masyarakat. Dan itu adalah peran analis atau psikolog yang membantu pasien membentuk ego yang positif atau sehat. Kita bukan itu. Harus isbat, harus nafi pada selain Allah. Aku itu. Jadi kita tidak bahas soal ego, enggak. Pokoknya aku. Aku itu tidak boleh isbat
pada selain Allah. Nggak boleh isbat pada orang, nggak boleh isbat pada dirinya sendiri. Dia harus isbat pada Allah. Itu hanya itu aja pencerahan itu. Tetapi itu baru pendasaran. Setelah dia isbat, dia akan membawa medan kehadiran. Nah, itu bagaimana itu? Medan kehadiran itu diaktualkan, dibetekan di alam materi. Betekan. Betekan. Ayo kita tunggu. Sebagai bukti isbatmu. Amanu wa amilu solihat. Itu aja. Amanu wa amilu solihat. Betekan itu medan kehadirannya itu. Betekan. Harus bete. Dibetekan pada apa? Sesuai masalah orang. Gagal ginjal ya betekan di situ. Nggak punya duit, betekan di situ. Itu sebagai ciri bahwa isbatnya benar. Isbatnya benar dilihat pada produktivitas orang itu. Gitu. Orang beriman kok, nggak ada karyanya, itu gimana? Apalagi kita ini orang Toriko, itu harus padat karya. Padat karya, minim menganggur. Ini padat nganggur, miskin miskin karya, jangan itu. Ini ibaratnya Ahlu Toriko ini komando, pasukan komandonya Islam, begitulah kira-kira ya. Pasukan komandonya manusia gitu. Tinggal dari Matra Kopassus kah, pokoknya Kopatgas, Denjaka, terserah, yang penting dia pasukan komando. Sekali turun cepat tuntas senyap, gitu ya. Ya orang Toriko itu gitu. Untungnya gitu. Jadi kita fokus. Kesehatan mental tuh karena aku penyakit mental, masalah-masalah mental, kemudian menjadi masalah sosial, menjadi masalah negara, karena aku tidak pernah menjadi medan kehadirannya. Aku terus-menerus menjadi medan dari konteksnya sendiri, menjadi medan dari konteks orang. Akhirnya apa? Nggak prestasi, nggak ada amal soleh. Agama kan sebenarnya itu kan, intinya itu. Amanu wa amilu solihat. Jadi sekali pukul, bruk gitu. Dan kita harus tahu ilmu-ilmu yang dikembangkan Barat. Oh ya, ini tahu aku ini. Saya baca buku-buku Barat itu tetap saja itu hanya ya bacaan. Kalau soal ilmu, dari sanad ngambilnya. Yang lain itu hanya rekreasi saja. Ya, rekreasi. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Ya mahal rekreasi buku itu. Selain mahal juga harus mampu bacanya. Biar bisa nerangkan. Biar bisa nerangkan. Gitu ya spiritualitas. Iya. Kamu gagal, negaramu miskin, kamu nggak pintar, kamu susah hidupnya, rokok aja cari puntungnya orang. Gitu kan. Itu karena akumu belum kuat berkonteks pada Allah sehingga gagal menjadi medan kehadirannya, belum jadi hamba. Jadi bahasa modern dari hamba itu adalah medan kehadirannya gitu. Aku adalah kehadirannya. Maksudnya itu aku adalah medan kehadirannya. Allah sebagai konteksnya. Udah. Gitu. Ya kan. Langsung perform. Kan Nabi itu aja dulu. Itu aja dulu. Bayangin kalau menjadi medan Ar-Rahman, berarti dia Abdul Rahman gitu kan. Medan Ar-Rojak berarti Abdul Rojak. Keren. Medan Al-Alim berarti dia Abdul Alim. Cerdas. Cerdas. Bisa bikin ilmu untuk manusia.
Itu harus begitu kualitasnya orang ahlu toriko. Ahlu toriko itu istilahnya harus pilih apapun bidang bisa. Kenapa? Hanya medannya kok tak bikinin ya, tunggu. Gitu. Nggak usah aku itu mengkonteks pada kampus. Nggak usah. Ya, tapi perlu rekreasi ke kampus kan. 4 tahun kamu rekreasi. Tapi ke sana itu untuk ya diskusi, untuk memperkenalkan isbatnya itu ke Allah ya, aku mau jangan ke siapapun. Jangan ke Bang Aswar sekalipun. Jangan, nggak jadi apa-apa kamu. Ini kan kalimatul haq. Kalimatul haq itu universal. Semua orang yang begitu pasti selamat dan pasti untung. Pasti selamat dan pasti beruntung di dunia. Kenapa? BT. BT lagi dari Medan Ar-Rojak. BT lagi dari Medan Al-Alim. Kan gitu. Pasti beruntung. BT terus dia. Oke. Tapi Tibot percaya bahwa ego, jauh ini ya, udah jauh kita. Buduh. Ego besar mewakili sisa narsistik masa kanak-kanak. Dan jika inti narsistik ini bertahan, itu akan mengarah pada egosentrisme dan narsisme. Udah disikat sama ilallah. Ilallah, gitu aja udah. Simple. Psikologi dapat, psikiatri dapat, tauhid dapat, sosial dapat. Pokoknya selamat dan beruntung. Itu kan basic agama kan di situ. Selamat dan beruntung. Yang beruntung seluruh manusia. Rahmatan lil alamin. Nggak usah lagi kok perang-perang apa itu macam-macam kayak dulu itu. Agama gini, nggak usah. Ayo keren-kerenan peragaan, keren-kerenan BT, medan kehadirannya. Ayo, di dalam dunia, di dunia. Kalau di dunia begitu tuh sampai di akhirat. Sampai akhirat. Sunahnya hidup begitu. Way of life-nya begitu dia. Gitu. Peran terapi dan 12 langkah kemudian adalah mengurangi dorongan narsistik dari ego, yaitu reduksi. Kalau kita mau udah penafian, nggak usah reduksi. Sikat terus. Amalia pagi, petang, subuh dan sore malam itu di jalan ilallah. Enak itu, enak. Sehingga kita bisa melahirkan ilmu jiwa sendiri gitu loh. Kita bikin sendiri. Gitu. Selama itu ya itu bukan begitu, kita genealogi spiritualitasnya selamat dan beruntung dari dunia sampai akhirat. Gitu. Ya, gitu ya. Ini sampai 8:30 nggak apa-apa ini. Tadi pagi udah transendensi 2 orang dari jam 5, jam 6, jam 7 ini udah 1,5 jam. Udah lari pagi juga. Udah lari pagi. Nanti habis ini bahas grammar. Padat, bikin ilmu. Mumpung bulan puasa. Setidaknya medan aku itu nggak ngurus medan perut, ya kan? Karena puasa, berkah puasa. Tapi berat badan bertahan 82, yang nggak mau turun ke 81. Ini gimana caranya ini? Nah, saya teliti nanti dengan medan kehadirannya, saya teliti kenapa dia ini, apa genetiknya resisten gitu ya, atau bagaimana, walau alam, tapi ya, kita akan teliti. Bisa kehadirannya. Tibot percaya bahwa pecandu alkohol perlu mengurangi ego mereka untuk menemukan kewarasan. Mestinya gitu ya. Sanat ilola itu menyembuhkan segala macam penyakit sosial maupun penyakit psikologis. Kalau Allah itu konteks, aku itu medan kehadiran. Gitu. Dimensi 8 kan gitu. Medan aku itu medan kehadiran. Medan kehadiran dari konteks. Medan kehadiran dari konteks.
Ruth Fox, pendiri American Society of Addiction Medicine, dengan siapa Hawkins mengajar pada kesempatan tidak setuju. Dia berpendapat bahwa ego pecandu alkohol tidak cukup kuat dan perlu diperkuat untuk menjadi sehat. Sudut pandang psikologis yang lebih tradisional. Kalau kita nggak berurusan dengan teori-teori semacam ini, kan teori-teori jiwa kan. Kalau kita pokoknya isbatkan aku itu udah, isbatkan itu pada hakikatnya, pada konteks yang abadi, pada konteks yang mutlak, yaitu Allah. Kan hanya Allah sebagai konteks mutlak. Gitu. Jadi kita tidak akan terlalu mempersoalkan jenis teorinya. Enggak. Sanad kita sudah ke sana. Sudah pada mengkonteks pada konteks mutlak Allah. Thibault dianggap sebagai psikiater pertama yang memasukkan prinsip-prinsip Alcoholics Anonymous dalam praktek klinisnya dan dipuji karena membantu menyembuhkan pecandu alkohol wanita pertama di Alcoholics Anonymous. Tapi kan inspirasinya ini kan Bill itu kan ya. Ini hanya orang yang merumuskan Thibault ini. Thibault tidak hanya menjadi pendukung gerakan Alcoholics Anonymous. Jadi Thibault ini mengambil prinsip-prinsip di dalam gerakan Alcoholics Anonymous sebagai prinsip praktek di kliniknya. Mungkin begitu kira-kira. Nah, yang di Indonesia ini miskin. Al-miskin anonimus. Kita perlu bikin gerakan miskin ini loh. Penyakit pengangguran, penyakit sosial. Miskin ini kita harus punya gerakan. Gimana? Nanti dikasih nama apa gitu ya. Sama bodoh. Sama miskin sama bodoh. Itu penyakit kita tuh. Seperti itu. Oh, miskin host, Miss Queen. Waduh. Oke ya. Kita perlu bikin, ini terlalu parah kemiskinan ini kita ini. Dan kita juga malu. Kenapa? Wong ini adalah epicentrum dari keagamaan. Miskin. Jiwa miskinnya inilah. Kita harus bikin gerakan seperti gerakan Alcoholics Anonymous. Jadi Thibault ini pada akhirnya itu mengadopsi prinsip-prinsip dalam Alcoholics Anonymous. Jadi pendirinya itu kan Bill Wilson ini kan. Wilson melihat Thibault secara teratur dalam perawatan untuk depresi Wilson bertahun-tahun setelah kewarasan awal Wilson. Ketika Hawkins masih berjuang melawan alkoholisme dan depresinya, Wilson menyarankan agar dia bertemu dengan Thibault. Alkoholisme dan depresi sering berjalan beriringan, seperti halnya dengan Wilson dan keluarga Hawkins. Jadi pada akhirnya ibu dan ayahnya Hawkins juga depresi, minum-minum. Makanya jangan suka minum alkohol. Udah degan aja minumnya itu udah. Pesan sama Pak Rudi. Atau minumnya Legend, udah. Pesan sama Pak Edi. Jadi Hawkins beralih dari menjelajahi alam bawah sadar melalui psikoanalisis klasik selama 5 tahun ke bentuk analisis mendalam lainnya dengan Thibault dengan fokus mengungkap akar ego itu sendiri. Akar ego apa sih? Salah isbat. Makanya obatnya nafi isbat. Itu aja, sesimpel itu kok jiwa ini. Lahir ke sini itu untuk prestasi di dunia, bukan untuk terapi-terapi. Mau terapi terus kapan?
mau beramal soleh. Di agama itu sesimpel itu memahami. Kenapa jiwa itu sakit? Salah isbat. Salah isbat. Jadi solusinya nafi isbat. Nafikan yang salah, isbatkan kembali yang hak. Sesimpel itu teori jiwa. Sesimpel itu. Dan kita sebagai yang telah mewarisi sanad nafi isbat itu, keren-kerenan, ayo gas. Ayo. 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 Sesimpel itu agama itu menjelaskan prinsip. Cuma kita kan nggak paham aja. Sekarang udah paham kan, udah belajar. Jadi Hawking beralih, sudah ya. Melihat Tibot memiliki tujuan ganda bagi Hawking di awal tahun 60-an, pengobatan alkoholisme dan depresinya serta bimbingan dari seorang psikiater yang memahami psikologi pemulihan, gitu ya. Memang itu harus ada proses pemulihan. Karena sudah 40 tahun isbatnya salah konteks. Itu harus dipulihkan. Harus dibimbing. Harus komunitas, harus kencang lagi gitu. Anggap saja seperti halnya tawanan tentara, tawanan perang itu kan disorientasi sudah dia. Dia harus dipulihkan lagi. Harus dipulihkan. Dalam analisisnya dengan Tibot, Hawking menceritakan bagaimana Tibot menyaring mimpi dan kenangan melalui lensa ego narsistik. Kalau kita tidak pakai teori-teori begini, pokoknya transendensi sampai bisa. Transendensi itu kan lebih banyak fase nafi kan, nafikan, kalau buang, lepas. Enggak ada yang ditambahkan, lepas. Itu prinsip nafi. Baru nanti kamu kalau sudah cukup, LOC-nya bisa mudah isbat. Kita lensanya lensa nafi isbat. Walaupun menggunakan lensa buatan barat itu ya menggoda, menarik, ya boleh. Tapi kita sudah punya lensa nafi isbat. Kita sudah punya tradisi bersaksi pada proses nafi isbat. Sekarang kan yang mau transendensi itu kita bikinkan tradisi bersaksi. Jika Hawking bermimpi tentang cakaran ayam, Tibot akan bertanya, bagaimana perasaan ego tentang mencakar untuk mencari nafkah? Ego, David akan menjawab, ego membencinya. Kalau itu gini, saya dulu di zamannya Simbah, saya proses transendensinya itu banyak lewat mimpi. Kemarin waktu kapan saya ceritain ke Buari, saya lebih banyak di Jogja ya, tapi off record kayaknya. Saya itu banyak zamannya Simbah itu saya lebih mimpi. Lewat mimpi itu kan misalnya mimpi buruk. Disitulah kemudian tuh aku itu menafikan bahwa ya itu hanya pengalaman, bukan aku. Langsung ilallah gitu. Saya seperti itu dulu proses transendensinya. Jadi Simbah hanya ngasih asas, pokoknya apapun pengalaman aku, kamu filter, kamu atasi dengan lensa nafi isbat. Kamu atasi dengan itu. Ya sampai sekarang kita kan sanadnya masih dipakai. Ilallah tiap habis Isya dan tiap habis subuh. Jadi kalau mimpi buruk itu waktu subuh kan, kalau di tempat saya itu waktu subuh itu diwajibkan untuk amalia nafi isbat. Misalnya kalau bangun malam, mimpi buruk itu kita langsung digarap di waktu subuh. Habis kerja seharian,
Yes, pening, penar, lemah, langsung di nafi isbat, habis isa. Itu tradisi untuk menjaga produktivitas aku, untuk menjaga aku adalah medan kehadiran. Tradisi, jangan malas, jangan malas, Amalia Toriko. Jangan malas. Sudah punya sanad kok nggak diamalin, ruginya. Untuk menjaga keseimbangan, jangan sampai aku itu lupa mengisbat kepada yang hak, lalu terisbat pada yang makhluk. Itu tujuan amalia. Tawaju dan segala macam itu. Dan kita sudah ditradisikan. Artinya, canggihlah pokoknya kalau kamu pahami secara ilmiah. Ilmu kejiwaan itu kamu paham, itu kamu bersyukur banget punya sanad gitu ya. Bersyukur. Bahkan cukup dengan ini. Dunia akan kan ku bikin lebih indah. Cukup dengan sanad itu. Cukup itu. Kata Mbak, kamu cukup dengan ini. Cukupkan. Pesannya Simba, cukupkan dirimu pada itu. Itu sudah sunahnya Nabi, sunahnya orang soleh begitu. Tradisinya orang soleh begitu. Kamu itu, jalani. Oke ya, saya kira itu dulu. Udah 8:30, ini mau tidur. Dari subuh, dikit lagi ya. Saya lanjutin aja lah ya. 1 lembar lagi. Langsung bab 6. Dari subuh ini. Setiap informasi yang disajikan dari alam bawah sadar, seringkali dalam bentuk mimpi, ditafsirkan dari sudut pandang ego. Saya dulu mimpi yang paling mengerikan itu adalah mimpi dikubur. Mimpi dikubur. Itu satu mimpi, dikubur hidup-hidup gitu. Munculkan tafsiran-tafsiran dari lower mind. Apa mau mati, apa menerima, akan ada bala, akan gini kan. Enggak, ilaulah gitu kan. Yang paling mengerikan lagi itu mimpi dibuang dari langit. Sama sekali mimpi mau ditabrak planet Jupiter. Tapi akhirnya saya tahan, mampu. Kembali kamu ke kembali kamu ke rotasimu. Itu mimpi yang saya kabur kemana-mana, dikejar planet Jupiter, asem. Dia punya cincin. Tak tahan, stop. Bismillah, Bismillahnya udah manjur. Ya di zaman Simba itu segala macam mimpi dibuang ke dasar laut, semua ketakutannya. Pernah mimpi ditelan naga, sampai naganya itu saya robek, perutnya saya keluar aja lah. Ya sampai aku itu tidak dikuasai oleh nature ketakutan. Saya di zaman Simba itu transendensinya lewat mimpi terus. Dan banyak. Kalau saya ceritain lucu-lucu. Dan saya ingat semua, saya masih ingat mimpi-mimpi itu. Mimpi-mimpi. Dengan pendekatan terapeutik ini, Hawking memiliki kesempatan untuk meningkatkan pemahamannya tentang mekanisme bawah sadar ego. Jadi dengan mimpi-mimpi yang seperti diceritakan tadi itu, kamu bisa mengetahui, meningkatkan pemahaman mengenai bahwa ya itu aku hanya mengalami nature orang gitu kan. Tapi bukan aku itu, bagian gitu. Dengan kemudian Hawking kemudian menyebut Tibot sebagai pakar dunia tentang ego dan representasi bawah sadarnya. Kayak apa sih Tibot ini? Coba kita lihat ya. Kalau kemarin Rado udah saya pesan bukunya. Udah saya pesan, ini tinggal Tibot ini. Coba Tibot Psychoanalysis. Kita lihat.
Wih, kok muncul bahasa? Bahasa Inggris aja lah. Harry Tibout. Oh ini. Kita lihat wajahnya kayak apa sih? Wih, nggak ada fotonya ya. Psikiatri. Bukunya. Coba kita lihat karyanya. Nih, karyanya ini. Nantilah aku beli. Jangan ignore dengan ilmu, gitu ya. Oh, Tibout, ku cari dia. Untuk apa? Untuk memperluas wacana pendasaran aku, terutama ketika aku itu salah isbat. Tantangannya apa? Tibout tahu. Walaupun dia nggak tahu isbatnya ilallah, tapi dia tahu gimana biar salah isbat itu kamu bisa keluar. Gitu. Hawking bertemu dengan Tibout secara teratur selama beberapa tahun, menjadi rekan dekat sampai kematian Tibout tahun 66. Tibout hampir menyelesaikan sebuah naskah ketika serangan jantung kedua merenggut nyawanya. Hawking dan Tibout telah berkorespondensi tentang proyek tersebut, dan setelah Tibout meninggal, Hawking berpikir akan tragis jika dunia kehilangan tulisan-tulisannya yang terinspirasi. Hawking mendekati istri Tibout dan menawarkan untuk menyelesaikan pengeditan buku tanpa biaya. Untuk alasan pribadi yang tidak diketahui, janda itu menolak. Hawking menganggapnya aneh, dan pekerjaan Tibout tidak pernah dibukukan. Wih, eman ya. Dengan Tibout, kita mulai melihat jembatan antara pekerjaan psikoanalitik Hawking dan pencarian spiritualnya yang terwujud melalui profesinya. Jadi ada orang-orang yang menginspirasinya gitu di waktu muda. Makanya anak-anak itu waktu muda kenalkan banyak tokoh di bidang ilmu. Dikenalkan. Pengalamannya dengan psikoanalisis memberi Hawking firasat pertamanya tentang konsepsinya mengenai evolusi kesadaran, menunjukkan bagaimana ego adalah hewan. Ini kita tidak setuju. Aku ya bukan hewan lah ya. Hanya aku itu terjebak di kolam hewan gitu. Nah, di sini kita tidak setuju, tapi oke lah, itu hanya ya tidak masalah. Memang apa? Aku itu kan bukan hewan. Hanya saja memang aku itu terendam di kolam hewan gitu. Juga pernah kok terendam di kolam tumbuhan kan, pasif di alam rahim. Tapi dia mesti menyembuhkan dirinya dengan mengisbat kepada yang mutlak, sehingga menjadi medan dari yang konteks mutlak tadi. Tidak menjadi medan dari konteks hewan, kan gitu. Seperti dikatakan, psikoanalisis Freudian memandang ego sebagai struktur pengorganisasian pikiran yang terdiri dari ID, ego, dan superego, di mana ego mengimbangi kekuatan alam bawah sadar dan hati nurani seseorang. Psikodinamika adaptasi mempertahankan sudut pandang Freudian ini, tetapi menambahkan perspektif sosial dan budaya. Ini rado-rado. Tambah lagi dengan rado. Kalau ini Freud, pure Freud. Sekarang masuk mereka anak-anak ideologisnya Freud itu merasa perlu membawa psikoanalisis harus dipertemukan dengan spiritualisme. Kita sudah tidak perlu isu integrasi. Kenapa? Sanad kita beda. Sanad kita nafisbat. Ya, tapi kita perlu ikuti perbincangan ini. Buat apa? Ya, bersamai mereka. Ya, menambahkan kosakata. Ya, ditambah-tambahin 1-2 kosakata. Jadi jangan alergi dengan ilmu-ilmu. Itu kan ilmu dimensi 4. Iya, temanin.
temani. Berkontribusi. Jangan ignore. Jangan nggak mau tahu dengan perjuangan manusia untuk tiba pada isbat yang hak. Itu. Dalam karya Tibot, bagaimanapun ego menunjukkan narsistik, mirip dengan bagaimana Alcoholics Anonymous mengonsepnya. Jadi memang kalau aku itu mengisbat pada orang narsistik, fragmentaris, gitu ya. Saya carilah ini bukunya Tibot ini. Di sini ego atau egoisme berarti narsisme. Jadi dari perspektif Tibot dan Alcoholics Anonymous, ego lebih merupakan musuh, sedangkan dalam psikoanalisis Freudian, ego perlu diperkuat dengan memahami bagaimana fungsinya. Ini teori. Pengalaman Hawking dengan Rado dan berinteraksi dengan para pionir seperti Tibot membantu Hawkins mulai melihat ego dari perspektif yang lebih luas atau spiritual. Misalnya dalam makalah bersejarah Rado, The Psychoanalysis of Parmasotimia, Rado menyarankan bahwa ego kecanduan melayang dari substansi, bukan pada substansi itu sendiri. Ego berduka karena kebahagiaannya yang hilang dan merindukan kemunculannya kembali. Konteks baru untuk kecanduan ini memiliki pengaruh besar pada Hawkins, menjadi prinsip dasar dalam pekerjaan klinisnya serta ajarannya di kemudian hari, terutama di buku TLOC. Buku TLOC salah satu buku wajib dari yang 3. Yang wajib, PF, DE, TLOC ini wajib nih. Kamu pelajar kan, bukan lagi pasien. Yang sudah pelajar itu wajib. Nanti ngajarmu enak. Dalam praktik psikoanalitik Hawking, ia mengadopsi kombinasi dari berbagai pendekatan. Analisis selama 7 tahun. 7 tahun dia transendensi sama Ofesi dan Tibot. 7 tahun, kamu baru 3 tahun. Kapan ini bang, hasilnya modalku udah habis bang. Ini gimana saya ini? Hawking 7 tahun. Hawking 7 tahun. Gitu. Oke ya, membuahkan hasil baik secara profesional maupun pribadi. Dia belajar untuk membedakan ketika masalah pasien adalah narsistik, ketika dia mengkompensasi rasa rendah diri dan rasa bersalah yang tidak disadari, dan dari sudut pandang Freudian, dia mencoba membuat pasien sadar akan mekanisme bawah sadar ini. Hawkins menemui pasiennya di kantornya di Fifth Avenue selama lebih dari 5 tahun. Ini praktek. Nanti sore kita bab 6 ya. Ya udah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambing habis sekandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Aswar. Terima kasih, teman-teman. Untuk mengulangi materi, bisa simak di YouTube Evolusi Jiwa ya. Kita bertemu nanti sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.